Saudara, penonaktifan BPJS Kesehatan subsidi langsung berdampak pada sejumlah peserta yang tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan. Namun kini Menteri Kesehatan dan Menteri Sosial memastikan kepesertaan pasien BPJS Kesehatan subsidi yang menderita penyakit kronis sudah diaktifkan kembali, setidaknya dalam 3 bulan ke depan sambil verifikasi dilakukan. Maeni harus kembali ke rumah. Dia tidak bisa berobat lagi di Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu karena BPJS Kesehatan miliknya dinyatakan nonaktif. Maeni pun akhirnya hanya bisa menunggu kepesertaan BPJS Kesehatannya diaktifkan kembali agar bisa berobat gratis lagi. Pak, sekarang mau berobat, sebulan sekali berobatnya, nggak aktif, Pak. Rumah kebanjiran, ini, Pak. Jadi tadi kaget nggak dengan di nonaktifnya itu? Nggak aktif deh, tadi itu iya, pasti iya, di bulan depan. Ya mau diaktifkan, Pak, iya. Hal serupa dialami Ajat. Pedagang es keliling asal Lebak, Banten ini menderita gagal ginjal kronis. Sudah 11 tahun, Ajat harus melakukan cuci darah 2 kali seminggu. Status kepesertaan BPJS Kesehatan subsidinya dinyatakan nonaktif. Padahal kala itu ia sedang menjalani cuci darah di rumah sakit. Ke dinas sosial, istri ditolak katanya. Ini karena desilnya desil 6 gitu. Katanya nggak tahu juga, katanya saya udah tergolong orang menengah ke atas gitu kalau udah desil 6 gitu. Jadi katanya kalau mau aktif lagi harus keadaannya lagi dirawat katanya gitu. Bisa BPJS yang PB itu bisa seperti biasa lagi. Menteri Kesehatan mengungkap, lebih dari 120.000 status kepesertaan BPJS Kesehatan bagi warga tidak mampu dan fakir miskin menjadi nonaktif. Mereka merupakan pasien kronis yang memerlukan perawatan jangka panjang, antara lain pasien gagal ginjal serta kanker. Hal itu disampaikan saat pembahasan data BPJS Kesehatan dengan Komisi 9 DPR. Menkes menyebut, status kepesertaan BPJS Kesehatan para pasien kronis kini sudah diaktifkan kembali. Surat edaran ke rumah sakit untuk memberikan layanan juga sudah dikeluarkan karena biaya akan dibayar pemerintah. Kementerian Kesehatan dan BPJS yang datanya mudah-mudahan direkonsiliasi cepat dengan Kemensos ya Pak Ali Gufron ya. Ada 120.000 hasil catatan saya dengan BPJS. Orang-orang yang mengalami penyakit katastrofik yang berubah desil PBI-nya sehingga keluar dari status PBI. Salah satunya sekitar 20 ribuan ini adalah pasien cuci darah. Tapi ada juga puluhan ribu yang pasien stroke dan jantung. Ini kan yang setiap hari harus minum obat, kemudian ada treatment-treatment yang tidak boleh berhenti. Ada juga puluhan ribu pasien kanker. Sedangkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan lebih dari 106.000 peserta penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang sempat dinonaktifkan kini sudah otomatis diaktifkan kembali. Reaktivasi difokuskan terhadap mereka yang mengidap penyakit kronis yang membutuhkan pengobatan. Sementara untuk peserta BPJS Kesehatan subsidi di luar penyakit kronis harus diaktifkan mandiri melalui dinas sosial. Untuk yang 106 ini nggak perlu reaktivasi. Yang 106.000 ini tidak perlu reaktivasi. Ini otomatis sudah direaktivasi selama 3 bulan ke depan. Nggak aktif, ya harus ada inisiatif untuk mereaktivasi. Tapi kalau yang 106.000 ini otomatis karena tadi dia memiliki penyakit katastrofik. Pengaktifan kembali kepesertaan BPJS Kesehatan untuk warga tidak mampu dan fakir miskin tersebut bersifat sementara selama 3 bulan ke depan sambil menunggu hasil verifikasi lapangan.
Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar menyebut, surat Menteri Kesehatan dan Menteri Sosial yang menjelaskan soal reaktivasi BPJS Kesehatan subsidi bagi pasien penyakit kronis serta larangan bagi RS untuk menolak pasien sudah dikeluarkan. Namun faktanya, belum semua pasien BPJS Kesehatan subsidi yang dinyatakan berhak mendapat pelayanan kesehatan bisa menggunakan fasilitas tersebut. Kemarin itu kan muncul 2 surat. Surat dari Menkes dan surat dari Mensos. Kalau Mensos itu jelas berapa jumlah angkanya. Kalau Menkes hanya bilang rumah sakit dilarang menolak pasien dilarang. Tapi faktanya di tingkat puskesmas saja surat Menkes itu mental gitu. Pasien, masyarakat kita butuh kepastian untuk dilayani dulu. Jadi saya berharap sekarang yang datang dilayani dulu, aktifkan. Bagi yang sehat-sehat yang nggak datang, oke deh. Dia memang misalnya harus mendapatkan reaktivasi ke Dinsos, oke nggak ada masalah. Timbul pun berharap persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan subsidi ini bisa segera diberi kepastian hukumnya agar tidak meresahkan masyarakat. Tim Liputan Kompas TV.